Di pusat komando Laut Timur, Xuanwu bersorak melihat adegan itu. Manusia lava ini juga tidak seseram itu. Ekspresi Li Guangxiao tetap berat. Mereka baru sekadar menguji. Jangan sampai lengah. Kelima prajurit Zhurong akhirnya menahan sikap meremehkan di wajah mereka. Manusia darat tampaknya lebih menarik dari yang kami bayangkan. Kalau begitu, kami juga akan sedikit lebih serius. Prajurit kedua melangkah maju. Di dada zirahnya mekar bunga berwarna besi terbakar. Ia menyilangkan kedua lengan di depan dada, lalu menariknya keras ke kiri dan kanan. Detik berikutnya, ruang di hadapan mereka langsung terbelah menjadi dua celah ruang raksasa. Itu adalah garis retakan udara yang terlihat jelas dengan mata telanjang, seperti dua meteor tak kasat mata yang membelah kawasan perkotaan. Di sepanjang lintasannya, tulangan baja tercabut begitu saja, dan beton seketika menguap. Molekul oksigen di udara yang terbelah itu dengan liar mengalir masuk ke dalam celah-celah, menghasilkan rangkaian dengungan frekuensi rendah yang mengerikan. Seluruh kawasan tampak seolah dipotong paksa menjadi beberapa bagian, dengan tepi-tepinya memancarkan cahaya putih, menyilaukan yang membakar. Itu adalah seorang prajurit Zulong dengan kemampuan elemen ruang. Kekuatan ruangnya juga membawa daya panas yang mengerikan. Zuke baru saja hendak kembali bergerak ketika Tu Yunli berkata, "Biar aku saja." Tu Yunli mengaum marah, melangkah maju satu langkah. Api di dalam rongga dadanya seakan disiram satu kaleng bensin. Dewa api. Ledakan. Tinjunya menghantam ke depan, memicu puluhan titik nyala di udara yang menyala beruntun, meledak seperti rangkaian ledakan di dalam ruang hampa. Tekanan ledakan membentuk gelombang kejut raksasa berbentuk corong, mendorong dua celah ruang itu keluar, lalu dengan cara yang ekstrim dan brutal menggigit kembali ke tengah. Dentum. Dua celah ruang itu dipaksa bertabrakan, meledak menjadi bunga pijar putih yang sangat besar. Serangan prajurit Zulong kedua dibatalkan secara paksa oleh Tu Yunli dengan cara paling brutal. Di medan perang, orang ketiga di atas pilar api telah menyerang ke depan. Ia tidak membawa senjata, hanya kedua lengannya. Sepasang tangan itu lebih panjang setengah inci dari orang biasa. Tulang jarinya tebal, ujung jarinya seperti besi hitam yang dipanaskan hingga merah lalu didinginkan mendadak. Ia merentangkan kedua lengannya, seolah hendak memeluk kota ini, lalu telapak tangannya menekan ke bawah. Faktor-faktor yang mudah terbakar dari segala arah ditangkap olehnya. Sisa gas di dalam bangunan, uap air bawah tanah yang menyembur dari retakan jalan, busur listrik yang terpanggang di kotak listrik sudut jalan, lemak manusia yang terurai dalam debu yang terbawa angin. Jeofe, malausowen, yahuke itewai, mokietik wailau. Semua unsur yang dapat terbakar itu, seperti ditarik benang demi benang, dicabut dari setiap celah ruang yang halus, lalu berkumpul di antara telapak tangannya menjadi sebuah jantung. Merah gelap yang mengerikan. Kekuatan apimu, aku kembalikan padamu. Ia tersenyum tipis, lalu menyodorkannya ke arah Zuke dan Tu Yunli. Tidak perlu dikembalikan. Lebih baik kau simpan sendiri. Tu Yunli melangkah menyamping, membungkukkan punggungnya, seperti banteng hitam bertanduk yang menyangga langit dan bumi. Kedua tinjunya beradu, api mengerikan menyala di atasnya, lalu benturan itu membentuk wilayah hampa berbentuk setengah bola. Sebagai pengguna kemampuan elemen api, ia sangat paham betapa dahsyatnya kekuatan benda di tangan lawan itu. Ia tahu, jika gumpalan materi yang terbakar itu jatuh, satu kawasan akan langsung dikosongkan, lalu dinyalakan kembali. Zuke berdiri sejajar dengannya. Di ujung jarinya kembali menyala cahaya biru es yang samar. Di telapak tangannya, ia menegakkan sehelai bulu berwarna biru es, setipis hembusan angin deras. Bulu biru es Zuke melayang keluar dari ujung jarinya. Sehelai demi sehelai, memenuhi seluruh ruang di depan mereka. Seperti hujan salju biru tanpa suara. Salju biru itu berubah menjadi badai, mengepung rapat prajurit Zulong tersebut, dan dengan cepat menelan habis seluruh kekuatan dari gumpalan materi mudah terbakar di tangannya, mengubahnya menjadi sebongkah arang. Tatapan prajurit ketiga akhirnya mengeras sedikit. Lumayan juga. Pandangan semua prajurit Zulong terhadap Zuke pun berubah.
Kemampuan orang daratan ini tampaknya sangat menekan klan Zulong kita. Tidak masalah, kekuatannya juga hanya sebatas itu. Kalau begitu, bunuh saja dia di sini. Prajurit Zulong keempat menepuk bahu rekannya, lalu melangkah maju perlahan. Di helmnya terpasang mahkota pisau api yang ramping, seperti ekor komet yang ditancapkan terbalik. Sekarang giliranku. Ia mengangkat lengannya dan membuat satu ayunan miring yang amat santai di udara. Aku menggunakan api bersuhu ekstrim, menjelma menjadi bilah tajam yang memotong segalanya. Garis miring merah menyala, setipis rambut namun menembus langit, seketika muncul di antara pegunungan jauh dan kota. Di sepanjang lintasannya, lereng gunung terpotong rapi hingga nyaris abstrak. Dan sebuah jembatan kereta cepat di tepi kota miring tanpa suara lalu runtuh, tanpa ledakan, tanpa jeritan, hanya tersisa ratapan panjang logam yang menggelinding di tanah. Ketika suhu mencapai tingkat tertentu, hanya dengan kekuatan energi murni saja sudah cukup untuk memotong segalanya. Dan bilah pemotong api itu melesat cepat menuju Zuke dan Tu Yunli di depan. Semua terjadi dalam sekejap. Bahkan tanpa tersentuh bilah api, Zuke sudah merasakan kulitnya perih tertusuk. Tanpa ragu sedikit pun, api biru es yang mengerikan di sekujur tubuh Zuke tiba-tiba meledak. Seekor Zuke raksasa berwarna biru, es menjerit nyaring dan melonjak ke langit, membentuk bayangan suci di belakangnya. Penjara es bulu jatuh. Tak terhitung bulu biru yang sangat halus, nyaris tak terlihat, muncul dari kehampaan udara. Seluruh ruang seketika berubah menjadi cahaya biru es. Bulu-bulu jatuh beterbangan memenuhi langit. Bilah api yang panjang, sempit, dan tajam itu menyerang dengan kecepatan luar biasa hingga mendekat. Namun saat menyentuh wilayah Zuke, seluruh energinya ditelan habis helai demi helai. Bahkan seranganku juga. Prajurit Zulong keempat akhirnya tak bisa lagi tetap tenang. Bilah api miliknya memiliki daya hancur luar biasa, mampu dengan mudah membelah berlian. Namun lawannya tidak dengan ceroboh menahannya secara fisik, melainkan menelan habis energinya selama proses bilah api itu turun. Kemampuan yang nyaris tanpa celah, menyerang dan bertahan sekaligus. Pada saat ini, Zuke benar-benar membuat semua prajurit Zulong memandangnya dengan penuh kewaspadaan. Namun, gerakan Zuke tidak berhenti, bertahan semata jelas tidak cukup. Tatapannya dingin, jemarinya terus bergerak. Bulu-bulu biru es kembali berjatuhan memenuhi langit. Setiap helai bulu adalah medium penyerap energi. Bulu-bulu itu menempel di bahu, siku, pergelangan, dan jari prajurit tersebut. Membuat daya panas di setiap persendiannya tersedot habis tanpa suara dalam satuan waktu. Pergelangan tangannya terasa seperti dibelenggu borgol dingin yang tak terlihat. Prajurit Zulong itu lengah, hanya merasakan tubuhnya membeku luar biasa dingin, hingga bibirnya membiru dan tubuhnya gemetar. Celaka! Jangan biarkan kemampuannya menyentuh kita! Prajurit Zulong itu berteriak keras. Dan tepat pada saat itu, Tu Yunli mengaum, memanfaatkan kesempatan ketika gerakan lawan tersegel, lalu menerjang dari samping. Ledakan api dewa. Satu tinju menghantam prajurit Zulong keempat. Jarak di antara mereka hanya beberapa ratus meter. Pukulan Tu Yunli berat dan dahsyat. Badai api merah tak berujung dipadatkan menjadi satu, lalu menghantam langsung ke dada lawan. Benturan keras. Tubuh prajurit Zulong keempat menegang, tak sempat menghindar. Pelindung dadanya penyok dan ia terpental ke belakang, jatuh ke dalam kolam lava yang belum mengering. Setengah tubuhnya tenggelam dalam magma pijar. Hanya terdengar satu dengusan rendah penuh amarah. Mulai pembantaian. Habisi semua bajingan ini. Tu Yunli mengaum. Aku juga memang berniat begitu. Zuke mengangguk. Keduanya kini telah memiliki gambaran umum tentang kekuatan para prajurit Zulong. Kekuatan mereka tak lebih dari indeks kemampuan sekitar 20.000 poin. Dengan kekuatan mereka berdua, sepenuhnya mampu untuk melawan. Yang terpenting, ras elemen api seperti ini pada dasarnya adalah sumber pengisian daya alami bagi Zuke. Kemampuan Zuke sepenuhnya menekan mereka. Melihat rekan mereka terluka parah, sorot mata 4 prajurit Zulong lainnya pun berubah dingin. Waktu bermain-main memang sudah seharusnya berakhir.
Medan perang terkoyak oleh api dan hawa dingin. Zuke dan Tu Yunli telah bertarung sengit melawan 5 prajurit Zurong. Udara terdistorsi, jalanan berubah menjadi tanah hangus, gedung-gedung tinggi yang runtuh jatuh di tengah gemuruh magma. Segalanya tampak seperti kiamat. Sosok Zuke berkelindan di antara panas menyala dan dingin membekukan. Tubuhnya diselimuti bayangan ilusi Zuke berwarna biru. Api biru berkobar hebat, menerangi seluruh kota. Api itu bukan api yang membakar, melainkan api yang mampu melahap api. Setiap kali ia mengayunkan tangan, energi panas di udara ditelan menjadi cahaya biru, berubah menjadi bulu-bulu es yang beterbangan memenuhi langit. Di tempat jatuhnya bulu es itu, suhu permukaan tanah anjlok drastis hingga di bawah 100 derajat nol. Bahkan magma yang meleleh pun membeku menjadi lapisan kristal biru yang luas. Tu Yunli bagaikan meteor menyala. Seluruh tubuhnya terbungkus ledakan api, dan setiap langkah kakinya membuat tanah langsung terbakar. Kebenciannya terhadap suku Zurong berubah menjadi raungan amarah. Kekuatan ledakan Dewa Api terakumulasi di dalam tubuhnya. Setiap tinjunya menghantam, terasa seperti letusan gunung api kecil. Ia meraung, menghantamkan satu pukulan. Gelombang kejut mengangkat ombak api setinggi belasan meter. Angin panas melelehkan baja menjadi cairan. Bajingan terkutuk, kalian semua mati saja. Ia berteriak marah. Ledakan api berubah menjadi lautan. 2 dari 5 prajurit Zurong terpental di tempat. Zirga merah di tubuh mereka retak dengan puluhan celah. Kelima prajurit Zurong itu memang para pendahulu, tetapi masing-masing bagaikan dewa perang kuno. Mereka berdiri menginjak magma, bertubuh kekar. Zirah mereka seperti ditempa dari batu besi dan aliran darah, sementara mata mereka berwarna api jurang. Gerakan mereka tidak terburu-buru, membawa aura kehancuran yang tenang dan mantap. Salah satu dari mereka mengangkat tangan. Sebuah garis api merah membara menggores udara. Di sepanjang lintasannya, udara terbakar menjadi gelombang transparan. Garis api itu membelah ke arah Zuke dengan ganas. Tatapan Zuke tetap tenang. Ia merapatkan kedua telapak tangannya, dan seekor Zuke dari api biru mengepakkan sayapnya dari belakang punggungnya. Gelombang udara dingin seketika menelan garis api itu. Kekuatan biru dan merah beradu di udara. Cahaya yang meledak membuat langit dan bumi bergetar. Serangan prajurit Zurong itu diserap. Api membeku di antara telapak tangan Zuke, dan seketika hancur berkeping-keping. Ia berkata dengan datar, "Apimu terlalu lemah. Bahkan tidak cukup membuatku puas saat melahapnya." Menghadapi ejekan telanjang dari Zuke, 3 prajurit Zurong lainnya menyerbu dengan amarah. Satu orang menggenggam tombak batu. Batang tombak itu seperti terkondensasi dari api mengalir. Saat tombak itu ditusukkan, permukaan tanah di satu blok kota tertembus menjadi kawah raksasa. Yang lain merentangkan kedua lengannya. Gelombang api berubah menjadi ratusan ular api, menggigit udara. Orang terakhir turun dari langit. Saat kakinya mendarat, gelombang kejut meretakkan tanah hingga ratusan meter. Tu Yunli meraung dan maju menyambut. Kedua lengannya bersilang, kedua tinjunya menyala dengan api putih yang ganas. Api itu hampir kehilangan warnanya, menandakan suhu telah melampaui batas ekstrim. Ia menghadapi tombak api itu dan menghancurkannya dengan satu pukulan frontal. Tombak api meledak di udara menjadi percikan tak terhitung jumlahnya, lalu terseret ke dalam badai biru oleh api es Zuke. Zuke mendengus dingin. Zuke penjara es, segel. Tak terhitung bulu biru jatuh dari langit, bagaikan bilah tajam yang terbentuk dari salju dan es, seketika membungkus 5 prajurit Zurong. Api mereka dilahap dan terkelupas. Energi di tubuh mereka berubah menjadi aliran cahaya yang dikendalikan dan diserap Zuke ke dalam telapak tangannya. Sialan. Kemampuan aneh apa ini? Para prajurit Zurong meraung. Perlu diketahui, kemampuan Zuke bahkan ketika pertama kali disaksikan Zhang Yi telah mendapat pujian tinggi darinya. Kini, dengan indeks kemampuan khusus yang meningkat hingga tingkat 26.000 poin, ia bahkan memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk menandingi makhluk tingkat uskup. Apalagi menghadapi 5 prajurit Zurong yang kemampuannya sepenuhnya ditekan olehnya.
Kemampuan khusus mereka saat melawan Zuke secara otomatis melemah 30%. Tu Yunli memanfaatkan momentum dan menerjang ganas. Ia menginjak magma, ledakan api melonjak dari bawah kakinya. Lalu ia meraung sambil menghantamkan tinjunya ke bawah. Kerjasama keduanya sangat padu. Zuke menyegel gerakan dan kemampuan mereka, membuat seluruh kekuatan mereka tak punya tempat untuk digunakan. Paling-paling hanya menjadi nutrisi bagi Zuke. Sementara itu, Tu Yunli memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan mematikan. Tinju api raksasa menghantam turun dari langit dengan keras. Dalam sekejap, bumi bergetar hebat. 5 prajurit Zurong ditekan sepenuhnya ke dalam magma, dan nyala api di tubuh mereka seketika padam. Di aula komando wilayah Laut Timur, Li Guangxiao menatap adegan itu di layar satelit. Ekspresinya akhirnya mengendur. Ia menepuk meja dan tertawa sambil berteriak. "Kerja bagus!" Xuanwu mengangguk di sampingnya. Dengan kerjasama Zuke dan Tu Yunli, gelombang musuh ini tidak perlu dikhawatirkan. Pada saat yang sama, di pusat komando kota badai salju, Zhu Zeng menyilangkan kedua tangannya. Wajahnya tampak berat. Zuyu duduk di samping, suaranya dingin seperti mata air di lembah sunyi. Kelihatannya mereka menyelesaikannya dengan cukup baik. Namun, baru saja kalimat itu selesai, layar tiba-tiba bergetar. Dari kedalaman bawah tanah terdengar gemuruh rendah, seolah ada raksasa yang perlahan terbangun. Tak lama kemudian, tawa rendah terdengar dari saluran komunikasi, membawa gema yang bukan milik manusia. Menarik, jadi inikah para petarung generasi ke-6? Suara itu rendah, syarat dengan sikap meremehkan dari posisi yang lebih tinggi. Mendengar suara ini, Zuke dan Tu Yunli, yang baru saja menyelesaikan pertempuran, langsung berubah ekspresi. Masih ada musuh? Magma di permukaan tanah mulai bergolak, seolah-olah ada jantung yang sedang berdetak. Sesosok bayangan raksasa perlahan bangkit dari lautan api. Ia mengenakan zirah magma merah menyala. Di dadanya berkilau urat api yang mengalir, dan di sekeliling tubuhnya menyebar gelombang panas menyengat yang membuat orang sulit bernapas. Setiap langkahnya membuat bumi mengeluarkan erangan seperti logam. Magma di bawah kakinya tersedot ke dalam zirah, berubah menjadi jalur api yang mengalir. Wajah itu setengah tersembunyi di balik cahaya api. Senyum angkuh terpatri di sudut bibirnya, dan kedua matanya seolah mampu membakar segalanya. Satu lagi prajurit Zurong. Namun, aura yang ia pancarkan sama sekali tak sebanding dengan 5 prajurit sebelumnya. Elit suku Zurong, salah satu pemimpin operasi pendaratan, Lu Xiao. Ia melirik ringan ke arah Tu Yunli dan Zuke. Suaranya menggema di udara, seperti guntur bergulung melintasi lautan api. Mampu membunuh 5 prajurit Zurong, kekuatan kalian tidak buruk. Tetapi jika kekuatan tempur terkuat manusia darat hanya sebatas ini, maka itu sungguh mengecewakan. Zuke dan Tu Yunli mengangkat kepala bersamaan, menatap Lu Xiao dengan sorot mata yang berat. Tekanan itu jauh lebih menindih dibandingkan musuh manapun sebelumnya. Udara mendidih di bawah wibawa Lu Xiao. Suhu melonjak tajam, bahkan baja di antara reruntuhan mulai melunak, dan api es biru pun dipaksa berkelip tak stabil. Tatapan Zuke sedingin embun beku. Ia berkata dingin, "Kamulah pemimpin mereka." Sudut bibir Lu Xiao terangkat. Api menyala dari bahunya, berubah menjadi seekor binatang api yang mengaum dan melingkar di belakangnya. "Pemimpin?" Ia terkekeh ringan. "Tidak, aku hanya datang untuk membersihkan sampah." Tawa itu bagaikan api membelah langit malam. Cahaya api memerah setengah langit. Gelombang energi dahsyat membuat sistem cerdas di tubuh keduanya mengeluarkan alarm peringatan yang tajam dan beruntun. Ekspresi Li Guangxiao berubah drastis. Ini adalah ras asing yang jauh lebih kuat. "Zuke, hati-hati. Itu bukan prajurit biasa. Kemungkinan besar dia adalah pemimpin di antara ras asing." Zhu Zeng menyipitkan mata, lalu berkata dengan suara rendah, "Sepertinya pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai." Di sisi lain, Zuyu menyaksikan seluruh kejadian melalui pemantauan satelit dan perangkat pengawas yang terpasang pada tubuh Tu Yunli dan yang lainnya. "Perlu aku menyiapkan dukungan?" Ia melirik Zhu Zeng dan bertanya dengan nada datar.
Kening Juzeng mengerut dalam-dalam. Ia kemudian berkata dengan tegas, "Situasinya belum jelas. Lanjutkan pengamatan. Kita sama sekali belum mengetahui seberapa kuat ras asing itu." Juyu mengangguk pelan, tidak berkata apa-apa lagi. Di medan perang kota Kurama, api berkobar ganas, langit dan bumi bagaikan tungku raksasa. Seluruh kota kini hanya menyisakan sebidang tanah murni di belakang Juke yang ia buka sendiri. Tempat-tempat lain telah lama terbakar habis. Suhu di sekeliling tubuh Lu Shao begitu tinggi hingga keterlaluan. Bahkan udara pun terpanggang dan terdistorsi, seolah seluruh dunia telah ia nyalakan. Ia hanya menatap dingin dua orang di hadapannya, dengan sorot mata yang dipenuhi kesombongan dan penghinaan yang tak terbantahkan. Mulailah operasi pengusiran. Nada bicaranya datar, namun bagaikan guntur yang menggelinding, menghantam telinga mereka berdua. Detik berikutnya, gelombang udara dahsyat meledak. Itu adalah pertanda bahwa kemampuan istimewa Lu Shao sepenuhnya terbuka. Arus panas yang membara meledak dari dalam tubuhnya, membuat seluruh kota bergetar hebat. Zuke dan Tu Yunli mundur bersamaan, wajah mereka berubah drastis. Lampu peringatan merah berkedip di kacamata taktis, dan di layar meloncat deretan angka yang membuat jantung berdebar. Indeks kemampuan, 32.000 poin. Tu Yunli menarik napas dingin, suaranya bergetar. Kening Juke berkerut erat, tatapan matanya menjadi sangat tajam. Orang ini jauh lebih sulit dihadapi daripada 5 orang sebelumnya. Meski akan terasa berat, di dalam hati Zuke justru muncul perasaan ingin mencoba. Dengan indeks kemampuan 26.000 poin, ini adalah pertama kalinya ia menghadapi seorang alien tingkat uskup secara langsung. Ia ingin melihat apakah dengan kekuatan dahsyat penjara es Zuke miliknya, ia mampu menandingi keberadaan di tingkat seperti ini. Cepat atau lambat, aku harus mampu menopang langit Huakshu, seperti pria itu. Bukankah dia selalu bertarung melawan musuh yang lebih kuat darinya dan selalu menang? Kalau begitu, kenapa aku tidak bisa? Zhang Yi kini telah menjadi sosok panutan di hati Zukue. Namun, mana mungkin ia tahu jika orang yang berada di sini saat ini adalah Zhang Yi dan ia tidak memiliki kemampuan pertahanan absolut, maka ia akan tanpa ragu memilih untuk melarikan diri. Zuke menghembuskan kabut es biru dari mulutnya. Di belakangnya, Zuke raksasa berwarna biru es mengepakkan sayap. Bayangan api setinggi ratusan meter memancarkan tekanan yang menggentarkan. Namun Lu Shao hanya menatap Zuke itu dengan penuh minat, tanpa sedikit pun perubahan ekspresi. Kalian tidak kabur, malah berani menyatakan perang padaku? Menarik. Dari dalam tubuh Lu Shao, tiba-tiba meledak aura yang mengerikan. Kekuatan itu bagaikan detak jantung dari neraka, menekan hingga udara pun membeku. Indeks kemampuan Tu Yunli hanya 16.000 poin. Menghadapi eksistensi di tingkat ini, ia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dadanya seolah ditekan batu raksasa seberat ribuan kati, bahkan bernapas pun menjadi sulit. Hanya dengan tekanan aura ingin menekan kami? Jangan bermimpi. Zuke berusaha keras menstabilkan tubuhnya. Kedua tangannya menyatu, dan api biru di dalam tubuhnya berkobar liar. Kekuatan penjara es Zuke terbuka sepenuhnya. Tak terhitung bulu api biru menyapu keluar. Suhu ruang anjlok ke titik ekstrem, bahkan magma yang mengalir pun membeku menjadi dinding kristal biru pucat. Tu Yunli, serunya dengan suara rendah. Tu Yunli langsung mengerti, lalu mengaum sambil mendorong energi ledakan Dewa Api ke batas maksimum. Saat itu, warna langit dan bumi berubah. Api di sekeliling tubuhnya terkompresi menjadi titik-titik cahaya kecil, lalu berkumpul di depan kepalanya. Dewa ledak. Pukulan kehancuran. Satu pukulan dilepaskan. Langit seakan terkoyak, cahaya api mewarnai bahkan langit malam menjadi merah. Kekuatan keduanya berpadu, bagaikan simfoni kehancuran dunia. Namun, Lu Shao hanya mencibir dingin. Ia mengangkat tangan kanannya. Cahaya berkumpul di telapak tangannya. Energi merah membara berubah menjadi matahari menyala di udara. Api pembakar kota. Seiring dengan mantera rendah yang ia ucapkan, bumi meraung. Dalam sekejap,
seluruh api di kota itu bangkit bersamaan, seolah dipanggil oleh kekuatan ilahi yang tak kasat mata. Jalanan, kendaraan, bangunan, mayat, debu, semuanya terbakar dalam sekejap, menyatu menjadi badai api yang menyeluruh. Seluruh langit berubah menjadi lautan jingga kemerahan. Zuke mengerahkan seluruh tenaganya. Api birunya menopang sebuah penghalang, namun ia tetap terdorong mundur selangkah demi selangkah. Api esnya menyerap energi Lu Xiao, tetapi skala panas membara itu telah melampaui batas yang mampu ia serap. Keunggulan atribut kemampuan tidak mampu menutupi jurang perbedaan besar dalam indeks kemampuan di antara mereka. Terlebih lagi, suku Zhurong sebagai ras purba memiliki penguasaan kemampuan yang jauh melampaui manusia daratan. Zuke yang baru mempelajari metode meditasi bangsa bulan selama setengah tahun masih belum mampu mengeluarkan kekuatan sejati dari kemampuannya sendiri. Akibatnya, dalam pertarungan ini, ia mengalami luka berat. Tu Yunli menerjang maju, memicu ledakan Dewa Api dengan kekuatan penuh, namun justru terpental oleh daya pantul dan terhempas keras ke reruntuhan di kejauhan, setengah tubuhnya hangus. Zuke menggertakkan gigi, api biru di matanya hampir padam. Komunikatornya berdengung. Suara Li Guangxiao terdengar. Zuke, jangan hiraukan yang lain, segera mundur. Itu adalah pemimpin tingkat tinggi suku Zhurong. Tingkat energinya terkonfirmasi 32.000 poin. Kami segera mengirim dukungan Xuanwu. Tidak. Ada waktu lagi? Suara Zuke bergetar. Penghalangnya mulai runtuh. Api biru perlahan ditelan oleh jingga kemerahan. Saat ini, ia benar-benar menyadari betapa mengerikannya kekuatan lawan. Perbedaan antara tingkat uskup dan tingkat kereta perang tetaplah jurang yang tak terlampaui. Namun, apakah ia masih bisa melarikan diri? Lautan api tak bertepi telah menutup keempat penjuru. Lagi pula, Zuke juga tidak tega meninggalkan rakyat yang tengah berjuang mati-matian dan melarikan diri sendirian. Itu adalah ribuan orang yang dengan susah payah telah mereka selamatkan. Mereka masih berjuang, menaruh harapan terakhir pada Zuke dan Tu Yunli. Zuke dan Tu Yunli tak sanggup meninggalkan warga sipil dan kabur sendiri. Lu Xiao menatap mereka. Sudut mulutnya terangkat, suaranya dipenuhi tawa meremehkan. Inikah yang disebut sebagai orang kuat generasi ke-6? Bahkan hembusan api dari napasku saja tidak mampu kalian tahan. Ia mengulurkan tangan. 10 jarinya sedikit terbuka. Energi panas membara berkumpul membentuk telapak raksasa dari magma, perlahan menyelimuti Zuke. Penjara es Zuke melengking nyaring, melepaskan api dingin dengan ganas, berusaha menyerap seluruh panas yang mengikisnya. Namun dalam pertarungan kekuatan, ia selangkah demi selangkah terjebak dalam jalan buntu. Zuke dan Tu Yunli tidak menyerah. Mereka masih bertarung dengan sengit. Pada saat yang sama, mereka juga paham bahwa hanya mengandalkan diri sendiri jelas mustahil mengalahkan musuh kuat di hadapan mereka. Sinyal permintaan bantuan dikirim kedua arah sekaligus menuju markas besar wilayah Jiangnan dan markas besar wilayah Laut Timur. Telah bertemu dengan lawan yang sulit ditandingi. Meminta bantuan, meminta bantuan. Sebuah gemuruh rendah terdengar dari arah timur yang jauh. Bersamaan dengan gemuruh itu, bertiup angin dingin yang menusuk. Langit tiba-tiba menjadi beberapa tingkat lebih gelap dan bayangan raksasa menyapu udara di atas kota. Zuke mengangkat kepala. Di pusat bayangan itu, tampak sebuah gunung es terbalik yang tengah melayang dari cakrawala dan terbang mendekat. Kabut es bergolak, gelombang dingin menerjang wajah, berjalin dengan kobaran api yang menyala-nyala di udara. Itu adalah Xuanwu. Seluruh tubuhnya terbungkus es hitam tebal dan sisik logam. Punggungnya menopang gunung es tersebut, bagaikan raksasa yang membawa musim dingin. Tubuhnya berputar seperti gasing raksasa, meluncur turun dari langit, merobek udara menjadi 2 arus turbulen. Pada saat ia menghantam tanah, bumi bergetar hebat, dan api dalam radius beberapa kilometer langsung tertekan. Wilayah besar Laut Timur, Xuanwu, bergabung dalam pertempuran. Ia berbicara dengan suara berat, seperti palu besi menghantam kubah langit. Lu Xiao sedikit mendongak, kilatan ketertarikan muncul di matanya. Sudut bibirnya kembali terangkat, memperlihatkan senyum mengejek.
Kura-kura laut? Lumayan. Ujung jarinya bergerak. Api kembali membubung, memadat menjadi seekor naga raksasa dari magma yang berputar dan mengaum. Kebetulan, yang paling aku suka, makanan laut bakar arang. Naga api mengaum dan menerjang ke langit, menghantam Xuanwu. Xuanwu mengangkat telapak raksasanya, dan gunung es di punggungnya tiba-tiba runtuh, berubah menjadi miliaran tombak kristal es yang melesat menyambut serangan itu. Langit dan bumi bergemuruh. Es dan api berkelindan, membentuk badai kiamat yang sesungguhnya. Zuke dan Tu Yunli berdiri di antara reruntuhan, hanya bisa menatap dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan, sementara satu pikiran yang sama muncul di hati mereka. Mungkin selain Zhang Yi, tak seorang pun di negara Huaxu yang mampu menahan bencana ini. Badai api dan es masih meraung. Tubuh raksasa Xuanwu berdiri di atas tanah hangus. Setengah kristal es, setengah baja, melindungi Zuke dan Tu Yunli yang hampir kehabisan tenaga. Api yang menjulang menghantam gunung es di punggungnya, gemuruhnya bagaikan tsunami. Lapisan es seketika menguap, namun tetap menahan keganasan serangan itu. Tu Yunli terengah-engah menatap sosok raksasa di hadapannya, harapan kembali menyala di matanya. Bagus! 3 lawan 1, keunggulan di pihak kita. Xuanwu tidak tersenyum. Suara beratnya terdengar di saluran komunikasi, seperti gema pegunungan. Jangan senang terlalu cepat. Zuke tertegun, Tu Yunli pun membeku. Xuanwu perlahan mengangkat kepala. Cahaya biru es di matanya memantulkan kobaran api di langit. Nadanya berat. Aku adalah esper tipe makhluk laut. Seharusnya aku mengendalikan ombak dan menghancurkan kapal di lautan. Namun di darat, terutama saat menghadapi api, kekuatanku setidaknya terpangkas 30%. Ia berhenti sejenak, embusan hawa dingin keluar dari mulutnya. Dan dia tidak mengendalikan api biasa, melainkan magma. Aku mengandalkan siasat, memikirkan cara memindahkan gunung es untuk menghadapinya. Namun cara seperti ini tidak mungkin terus-menerus berhasil. Di Aula Komando Kota Laut Timur, Li Guangxiao berdiri di depan layar cahaya dengan wajah muram. Ia langsung memanggil nama Zhuzheng di saluran komunikasi, melontarkan pertanyaan penuh amarah. Zhuzheng, kemana orang-orangmu? Kalau terus ditunda, mereka bertiga tidak akan sanggup menahannya. Ini sudah saat apa? Kamu masih menyembunyikan kekuatan. Cepat kirim pasukan espermu, terutama Enfiba, ke medan perang. Li Guangxiao terlalu memahami kemampuan Xuanwu. Xuanwu yang kini memiliki indeks kekuatan super hingga 32.000 poin di laut dalam, kekuatannya mengerikan. Namun harga yang harus dibayar adalah di darat kekuatannya menurun drastis. Jika Xuanwu dan Lu Xiao bertempur di lautan, ia bahkan bisa memanfaatkan keunggulan geografis untuk membunuh Lu Xiao dalam sekejap. Namun sekarang, keunggulan medan jelas tidak berada di pihak Xuanwu. Dalam pertempuran antar esper, waktu, tempat, dan manusia sangatlah penting. Waktu dan tempat mengacu pada apakah lingkungan mendukung kemampuan sang esper, sedangkan manusia berarti kekuatan tempur dan intelijen. Saat ini, mereka yang justru menyerbu ke sini, dan ketiga faktor itu hampir semuanya berada dalam posisi tidak menguntungkan, terutama faktor medan. Itulah sebabnya Li Guangxiao begitu cemas, hingga memarahi Zhuzheng karena tidak mengikuti aturan. Di layar komunikasi kota badai salju, Zhuzheng terdiam, jarinya mengetuk meja perlahan. Lan Xincheng mencoba bertanya, perlukah mengirim Zuyu untuk memberi dukungan? Zhuzheng memejamkan mata, lalu berkata dengan suara berat, tidak bisa. Ia tahu betul, Zuyu adalah kartu truf terdalamnya. Tidak boleh diekspos di hadapan musuh yang belum diketahui. Bahkan jika situasi pertempuran semakin berbahaya, ia tetap tidak ingin membiarkan Enfiba itu mempertaruhkan nyawanya. Ia berkata pelan, musuh baru menampakkan beberapa orang saja. Itu adalah peradaban kuno yang kuat, mungkin bahkan lebih kuat dari Kekaisaran Wuluan. Tanpa memahami situasi dengan jelas, mengirim Zuyu hanya akan membuang nyawanya sia-sia. Lan Xincheng menunduk diam, tak berkata apa-apa lagi. Di medan perang, gelombang api bergulung, angin meraung seperti binatang buas. Lu Xiao berdiri di tengah lautan api,
Sosoknya bagaikan penguasa di bawah cahaya matahari terik. Gadis kecil bernama Zuyu itu tidak datang? Zuke mengerutkan kening, amarah tak terbendung di hatinya. Ia menatap Tu Yunli. Meski tak mengucap sepatah kata pun, tatapannya seolah telah mengatakan segalanya. Otot wajah Tu Yunli bergetar sesaat. Ia pun merasa sangat canggung, namun tetap memilih diam. Mungkin sebagai bawahan lama, ia lebih memahami watak Zhu Zeng. Sudahlah, 3 lawan 1, kita masih bisa bertarung. Aku akan menyegel apinya. Xuanwu, kau jadi kekuatan utama. Adapun Zurong, kau bertindak sesuai situasi. Seorang expert dengan indeks kekuatan 16.000 poin. Pada saat ini hanya bisa memberikan kontribusi terbatas, namun lebih baik daripada tidak sama sekali. Zukue mengangkat tangan. Api biru kembali menyala. Di dalam pupil matanya, terpantul seekor Zuke penjara es yang membentangkan sayapnya, berputar naik. Zuke biru itu melengking dan melesat ke langit. Sayapnya semakin membesar, udara membeku membentuk kristal es tebal. Dalam radius beberapa kilometer, magma seketika membeku menjadi lapisan batuan hitam yang tebal. Zuke menembus langit. Setelah terbang hingga ketinggian beberapa ribu meter, ia menukik turun dengan kecepatan ekstrim, menerjang lautan magma tempat Lu Xiao berada. Lih! Teriakan nyaring dan tajam menggema, menyertai terjangan Zuke penjara es. Lu Xiao mengangkat kepala. Kedua lengannya terlipat di dada. Tubuhnya tak bergerak sedikit pun, namun di lautan magma di sekelilingnya, energi api mendidih hebat. Api membara yang membakar kota. Boom! Gelombang panas merah menyala meledak ke langit, bagaikan ular raksasa berliku dan buas, menghantam Zuke penjara es dengan ganas. Dalam sekejap, langit terbelah menjadi 2 warna merah dan biru. Panas ekstrim dan energi negatif yang melahap kekuatan saling bertabrakan. Sebuah konflik antara melahap dan dilahap. Benturan api dan es itu membuat udara pun merintih. Namun, dengan kemampuan Zuke, ia tetap tidak mampu sepenuhnya menyerap kekuatan Lu Xiao. Zuke pun hancur sedikit demi sedikit di udara, pecah dalam keindahan yang menyayat. Tu Yunli meloncat dari sisi sayap. Arus ledakan dewa api mengaum di dalam tubuhnya. Tinjunya jatuh bagaikan meteor, menghantam dada Lu Xiao dari jarak beberapa ribu meter. Menghadapi serangan Tu Yunli, Lu Xiao hanya mengangkat satu lengan dengan acuh tak acuh. Pola api yang menyelimuti lengannya bersinar laksana emas cair. Bayangan tinju menghantam dadanya, namun hanya menimbulkan riak api yang sepele, bagaikan gelombang kecil di permukaan air. Melihat orang dengan indeks kemampuan hanya 16.000 poin, itu berani bertindak lancang dan justru menyerang dirinya lebih dulu, Lu Xiao tersenyum tipis. Di dalam matanya penuh dengan rasa meremehkan. Benar-benar tidak tahu hidup atau mati. Di sekeliling tubuhnya, cincin energi merah menyala tiba-tiba meledak, menyapu lurus ke arah Tu Yunli di depan. Tubuh Tu Yunli yang sama sekali tidak siap langsung terkena hantaman, terlempar seperti meteor yang kehilangan tali, terhempas sejauh puluhan meter, dan menabrak bangunan yang telah runtuh. Hanya segitu kekuatannya, ejek Lu Xiao dengan pandangan setajam bilah pisau. Orang ini... Xuanwu dan Zuke pun merasa tak bisa berkata-kata. Mereka sudah memperingatkan bahwa kekuatan Tu Yunli terlalu lemah dan tidak bisa terlibat langsung dalam pertempuran. Cukup memberikan dukungan dari samping. Namun Tu Yunli mungkin karena Zhu Zeng terlalu lama enggan mengirim bala bantuan, merasa bersalah di dalam hati, sehingga memilih untuk maju sendiri. Tetapi dalam situasi seperti ini, keberanian yang buta sama sekali tidak akan membuahkan hasil apapun. Zuke menatap Lu Xiao. Wajahnya perlahan menjadi dingin. Kedua tangannya membentuk segel berbentuk belah ketupat, mirip kristal es, dengan ibu jari dan telunjuk. Di belakangnya, Ice Prison Zuke raksasa membentangkan sayap. Aura dingin ekstrim tiba-tiba menyebar, membekukan magma di bawah kaki Lu Xiao. Zuke penjara es, pemakaman dunia beku ekstrem. Cahaya biru menerangi langit dan bumi. Gelombang pembekuan menyebar ke segala arah. Melihat itu, Xuanwu mengaum marah, membuka mulut dan memuntahkan seberkas sinar biru kehijauan. Meriam cahaya Xuan. Berkas cahaya itu bagaikan gunung runtuh,
seketika merobek badai api. Tubuh Lu Xiao ditelan oleh gelombang kejut. Api di sekitarnya ditekan hingga berubah menjadi percikan-percikan kecil. Kesempatan bagus. Tak lama kemudian, Xuanwu memutar tubuhnya. Cangkang raksasanya berdengung. Gasing raksasa Taobo, hancurkan untukku. Seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan raksasa yang berputar, menggulung angin topan, dan menghantam wilayah api tempat Lu Xiao berada. Kini panjang tubuh Xuanwu telah mencapai lebih dari 1.000 meter. Bagian dalamnya telah mengalami setengah modifikasi mekanis, dilengkapi reaktor energi nuklir berteknologi paling mutakhir dari wilayah besar Laut Timur. Bahkan di dalam otot dan tulangnya pun dipasang logam Yi generasi terbaru. Rahasia inti yang Zhang Yi masih sedikit menahannya. Namun hal itu tidak bisa menyalahkan Zhang Yi. Tanpa lukeran, orang lain sama sekali tidak mampu mereplikasi logam Yi tipe terbaru. Meski begitu, ketangguhan fisik Xuanwu di dunia manusia sudah berada di tingkat kedua tertinggi. Hanya kalah dari tim Zhang Yi, yang seluruh anggotanya mengenakan zirah iblis. Tubuh sebesar bukit kecil ini, dengan ketahanan luar biasa, langsung berputar seperti badai spiral, menghantam Lu Xiao dengan tubuh fisiknya. Kekuatan itu bagaikan sebuah gunung raksasa yang menghantam dengan ganas. Boom! Gasing raksasa Taobo menghantam lautan magma. Gelombang magma merah yang mengerikan membuncah ke segala arah, memercikan magma panas ke seluruh penjuru. Seluruh kota Anma pun terguncang hebat. Zuke dan Tu Yunli menatap pusat ledakan dengan mata membara. Hoto Mamblo, apa sudah berakhir? Tanya Tu Yunli. Tepat saat napas mereka mulai kembali stabil, sebuah tangan tiba-tiba menyembul dari lautan api. Itu adalah sebuah lengan yang diselimuti api menyala. Buku-buku jarinya seperti dicetak dari besi merah, diiringi bunyi tetesan lava. Lu Xiao melangkah keluar perlahan. Tubuhnya sempat terlempar sangat jauh, dan dari retakan-retakan terang di tubuhnya masih bisa terlihat bahwa ia telah terluka. Namun setelah terluka, auranya justru menjadi jauh lebih mengerikan. Api di sekujur tubuhnya semakin menyilaukan. Bahkan awan di langit pun terpantul menjadi merah darah. Lumayan, cukup menarik. Ia menjilat sudut bibirnya. Nada suaranya justru mengandung sedikit kegembiraan, meski niat membunuh di matanya membuat bulu kuduk berdiri. Mampu melukaiku, kalian manusia darat memang punya sedikit kemampuan. Hari ini, di sini, aku akan menganugerahi kalian gelar anjing darat bertiga. Namun sekarang tampaknya, aku harus sedikit lebih serius. Detik berikutnya, ia merapatkan kedua telapak tangannya. Pola api di dadanya tiba-tiba menyala terang. Api di langit seolah tersedot dan mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Suhu melonjak seketika ke tingkat yang tak tertahankan. Api biru Zuke dipaksa berkedip hebat oleh panas tinggi, sementara lapisan es di punggung Xuanwu mulai mencair. Reaksi energi yang luar biasa kuat itu, melalui sensor, dikirimkan secara real-time ke pusat komando. Orang-orang di pusat komando melihat layar penuh cahaya merah menyilaukan, disertai peringatan bahaya yang terus berbunyi. Li Guangxiao mengaum di depan konsol komando. Xuanwu Zuke, segera mundur. Dia sedang mengumpulkan energi. Serangannya berikutnya akan sangat berbahaya. Bersamaan dengan itu, ia menghantam meja dengan keras dan berteriak marah kepada Zhu Zeng. Sialan, Lao Zhu. Kenapa kau belum juga mengirim orang? Masih menunggu apa? Kalau wilayah besar Laut Timur hancur, kota Blizzard kalian juga akan tamat. Tatapan Xuanwu mengeras, namun ia tidak mundur. Tidak bisa mundur, geramnya pelan. Suaranya mengandung kehendak binatang purba. Jika mundur satu langkah lagi, bukan hanya kota Anma, setengah wilayah besar Laut Timur mungkin akan lenyap. Ia bukan orang bodoh. Jika bahkan dirinya, kekuatan tempur tertinggi wilayah besar Laut Timur, seorang anomali setingkat uskup putih, tidak mampu mengalahkan lawan, maka satu-satunya pilihan adalah meninggalkan seluruh wilayah di luar kota Laut Timur. Mundur ke laut memang tidak perlu takut pada pihak lawan. Namun selama 5 tahun ini, dengan susah payah mereka membangun sebidang tanah suci di tengah badai, dan kekacauan melindungi puluhan juta warga wilayah besar. Semua itu akan berubah menjadi debu. Xuanwu tidak rela menanggung harga pengorbanan nyawa puluhan juta warga sipil.
Ia ingin bertarung. Kedua telapak tangannya yang raksasa menekan tanah. Tubuhnya melengkung tajam. Perangkat reaksi nuklir di dalam tubuhnya dikerahkan penuh. Cangkang es kembali mengental, membentuk lapisan kristal beku yang tebal. Kemudian ia berdiri paling depan, siap bertarung hidup dan mati melawan Lu Xiao. Api dan es kembali beradu, langit dan bumi pun kehilangan warna. Di kejauhan, di atas sebuah bangunan yang telah ditelan magma dan berubah menjadi menara tinggi, dua sosok berdiri diam menyaksikan. Salah satunya adalah pemuda Zulong yang bertubuh kurus dan berkulit merah, bersandar pada dinding runtuh, menggigit sepotong kristal batu, memandang medan perang dengan ekspresi bermain-main. Yang satunya lagi bertubuh tinggi besar, kedua lengannya tertutup sisik batu, dan di matanya menyala cahaya api jingga kemerahan. Berada di kedalaman lautan magma, udara di sekitar mereka terdistorsi, memancarkan aura yang sangat kuat. Mereka menyaksikan Lu Xiao bertarung melawan 3 orang, namun sama sekali tidak berniat membantu. Sikap mereka seolah sedang menonton pertunjukan, seakan semua itu hanyalah permainan belaka. "Shutun, lihat orang-orang darat itu, cukup menarik," kata prajurit elit Zulong bertubuh tinggi, Huo Gui, sambil menyeringai. "Aku bahkan ingin memelihara mereka." Di sampingnya, Shutun mengangkat tangan dan mengibaskan kristal batu. Seberapapun mereka bertarung, pada akhirnya hanyalah makhluk tingkat rendah yang ditakdirkan punah. Nada suaranya malas, dengan penghinaan yang tak berdasar di matanya. Bahkan lapisan terluar zirah batu Lu Xiao saja tak bisa mereka tembus. Inikah yang disebut manusia sebagai yang terkuat? Huo Gui tertawa terbahak-bahak. Sungguh menyedihkan. Mereka masih mengira 3 lawan 1 bisa menang. Mereka hidup di dalam mimpi mereka sendiri. Shutun menyipitkan mata, seolah menikmati sebuah tontonan hiburan. Namun aku menyukai keputusasaan mereka. Di medan perang, 3 sosok itu masih berjuang melawan lautan api. Cangkang raksasa Xuanwu telah terbakar hingga retak. Kepalan tangan Tu Yunli telah menghitam, dan api biru Zuke hampir padam. Di tengah samudra cahaya merah itu, tubuh mereka memang kecil, namun mereka masih bertahan mati-matian. Huo Gui meregangkan tubuhnya, tawanya rendah. Benar, era ini harus dimulai kembali. Sisa-sisa faksi dari era lama wajib turun dari panggung. Hanya saja, sejarah yang bertahan selama 6 generasi itu terasa terlalu singkat. "Siapa yang tahu?" kata Shutun dengan nada datar. "Kami hanya bertindak sesuai dengan kehendak Sang Pencipta." Reaksi Shutun sangat tenang. Ia sama sekali tidak menunjukkan rasa congkak karena kelemahan generasi ke-6. Lagi pula, sebagai salah satu cabang dari manusia generasi ke-4, mereka pernah mencapai kejayaan tertinggi, bahkan menekan klan Druk. Namun pada akhirnya, bukankah mereka juga dibantai hingga nyaris punah? Pada akhirnya, Sang Pencipta turun tangan, mengumpulkan seluruh bangsa Druk yang berada di daratan saat itu ke satu-satunya benua di dunia kala itu, benua Mu, lalu menenggelamkannya dengan satu serangan. Barulah mereka terselamatkan. Harga yang harus dibayar adalah mereka sepenuhnya mundur dari panggung era tersebut, bersembunyi dan menunggu datangnya zaman baru. Mereka, sama seperti generasi ke-6, hanyalah bidak di atas papan catur Sang Pencipta. Ikutilah jalur takdir dan melangkahlah menuju kehancuran. Shutun menutup mata dengan sedikit rasa emosional, lalu berkata dengan tenang. Di medan perang utama, api dan gelombang dingin kembali bertabrakan. Langit dan bumi berubah menjadi neraka. Xuanwu, Zuke, dan Tu Yunli telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Xuanwu bagaikan pegunungan yang bergerak. Lapisan demi lapisan zirah es di tubuhnya retak, sementara meriam cahaya Xuan yang ia semburkan dari mulut sepenuhnya ditelan oleh gelombang panas yang membara. Penjara es Zuke milik Zuke berubah menjadi puluhan ribu burung phoenix es. Sayapnya membentang selebar 100 meter, api biru membakar kehampaan, berjalin dengan kobaran api Lu Xiao, hingga membentuk lautan. Tu Yunli mengaum marah. Ledakan api berantai meledak di dalam tubuhnya. Ledakan dewa api merobek tanah menjadi arang hitam. Gelombang kejut bergulung-gulung. Meski kekuatannya paling lemah, ia lebih memilih gugur dalam pertempuran daripada mundur.
Namun, bertiga sekalipun, mereka tetap tidak mampu menekan Lu Xiao. Panglima Perang Jurong yang diselimuti api merah berdiri di tengah lautan api, bagaikan dewa api yang turun ke dunia. Tawanya rendah dan angkuh, tatapannya mengandung penghinaan yang kejam. Seluruh kawasan di sekitarnya telah diubah oleh klan Jurong menjadi samudra magma. Dengan keunggulan geografis yang begitu besar, bahkan 1 lawan 3 pun, ia tetap berada di posisi unggul mutlak. Hanya segini? Orang dengan 30.000 poin yang sepertinya bernama Xuanwu itu, Zuke dengan 2 kemampuan es dan api, lalu manusia yang cuma bisa sedikit bercahaya itu. Inikah yang disebut sebagai yang terkuat dari generasi ke-6? Terlalu lemah. Benar-benar tak berarti, sama sekali tak berguna. Lu Xiao mengejek tanpa ampun. Wajah ketiga orang itu tampak sangat buruk. Tiba-tiba, Tu Yunli mengaum, "Yang terkuat generasi ke-6, kami sama sekali bukan. Di negara Huaxu kami, ada eksistensi yang jauh lebih kuat daripada kami. Begitu dia muncul, kau sama sekali bukan lawannya, bahkan dalam 1 jurus." Xuanwu dan Zuke teringat akan kekuatan Zhang Yi, dan keberanian pun bertambah dalam hati mereka. Itu adalah eksistensi yang dahulu mampu memimpin mereka untuk memusnahkan seluruh kekaisaran Wuluan. Meski ada kecurigaan bahwa ia mengandalkan alat curang berupa tubuh manusia Ling, kemenangan tetaplah kemenangan. Tak seorang pun berani meremehkan kekuatannya. Ketika Lu Xiao mendengar kata "yang terkuat", sorot matanya memperlihatkan ekspresi penuh minat. Ia perlahan mengangkat tangan. Di telapak tangannya menyala cahaya merah keemasan. Udara seketika menguap menjadi ruang hampa. Benar-benar keras kepala. Zuke tiba-tiba merasakan gelombang energi yang familiar datang dari bawah tanah. Detik berikutnya, penjara es Zuke miliknya runtuh seketika. Kobaran api biru itu justru ditelan oleh suhu tinggi Lu Xiao. Tidak mungkin. Pupil matanya mengecil tajam. Penjara es Zuke seharusnya mampu menyerap energi luar dan membalikkan penggunaannya. Namun saat ini, ia mendapati bahwa api tersebut mengandung semacam metode pemangsa api, seolah-olah bahkan struktur energi itu sendiri telah dilucuti. Sudut mulut Lu Xiao terangkat, lalu ia berkata dengan ringan, "Kemampuanmu lumayan, tapi menghadapi seorang prajurit Zurong yang telah kenyang pengalaman tempur, kau masih terlalu hijau. Kau tidak benar-benar mengira kemampuanmu belum kupahami, bukan?" Ia mendorong ke depan dengan 1 tangan. Seluruh permukaan tanah runtuh menjadi jurang merah membara. Api menyapu segalanya bagai tsunami. Tu Yunli mengaum dan menerjang maju. Tinju belum sempat menyentuh Lu Xiao. Ia sudah dihantam dengan 1 siku, terlempar mundur. Seluruh tubuhnya ditelan api, lalu menghantam tanah hangus dengan keras. Xuanwu menggertakkan gigi. Tubuhnya yang besar menghadang di depan. Gasing raksasa. Tak terbatas, ia berputar seperti gunung raksasa yang berotasi, mengandalkan kekuatan dahsyat untuk menghalangi gelombang api mengerikan yang dilepaskan Lu Xiao. Namun belum sempat menarik napas, ia sudah dihantam oleh energi yang jauh lebih kuat, terlempar ratusan meter jauhnya, menghancurkan puluhan gedung tinggi. Api di udara melilit tubuh Lu Xiao bagaikan pita sutra, memadat menjadi jubah cahaya yang mengalir. Dari matanya terpancar aura dominasi yang seolah terlahir alami. Mereka sama sekali tidak menyadari kesenjangan kekuatan antara mereka dan klan Jurong kami. Ia menunjuk dirinya sendiri, tersenyum santai. Bahkan aku, Tuan Lu Xiao, di dalam klan Jurong pun tidak masuk 10 besar. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang, termasuk personel di 2 pusat komando besar, menunjukkan ekspresi terkejut dan nyaris putus asa. Lu Xiao, yang dengan kekuatan mutlak menggilas Zuke dan 2 lainnya, ternyata bahkan tidak masuk 10 besar di klan Jurong. Lalu, seberapa mengerikankah seluruh klan Jurong itu sebenarnya? Namun, aku tiba-tiba menjadi sangat tertarik dengan yang kalian sebut sebagai manusia generasi ke-6 terkuat itu. Lu Xiao berkata sambil tersenyum. Ia menyilangkan tangan, kakinya menginjak magma yang terus menggelembung. Aku sekarang memberi kalian 1 kesempatan. Panggil yang kalian sebut sebagai yang terkuat itu kemari. Tapi gerak kalian harus cepat, karena aku orangnya tidak sabaran. Terutama saat menghadapi kaum lemah.
Zuke dan Xuanwu saling bertatapan, mata mereka dipenuhi kegentingan. Mereka telah menyadari bahwa dua anggota klan Jurong yang belum bergerak, Shu Tun dan Huo Gui, terus mengamati dari kejauhan. Mereka berdiri di atas puing-puing sebuah menara tinggi. Ekspresinya santai, seolah sedang menonton sebuah pertunjukan hiburan. Dalam pertempuran ini, peluang mereka bertiga untuk selamat hampir nihil. Bahkan jika Zuyu datang sebagai bala bantuan, keadaan tetap sulit untuk dibalikkan. Untuk menang, untuk bertahan hidup, hanya ada satu kemungkinan. Zhang Yi, datanglah dan selamatkan mereka. Haruskah kita meminta bantuan pada Zhang Yi? Wajah dingin Zuke menunjukkan sedikit keraguan. Ia memahami sifat Zhang Yi. Bila tidak menyangkut dirinya, ia cenderung tidak peduli. Kini, di seluruh dunia, krisis ras purba meletus di mana-mana. Zhang Yi mungkin memilih bertahan mati-matian di kota Tianhai dan mengabaikan permintaan bantuan dari pihak lain. Xuanwu berkata dengan suara berat, "Kau pikir, jika Zhang Yi datang ke sini, dia pasti bisa mengalahkan ketiganya?" Ia menatap Huo Gui dan Shu Tun di kejauhan. Dua ahli klan Jurong itu memberiku perasaan yang bahkan lebih kuat daripada orang di depan kita ini. Mereka sejak awal hanya memperlakukan kita seperti serangga yang sedang dipermainkan. Jika memanggil Zhang Yi ke sini, justru bisa mencelakakannya. Xuanwu menarik napas dalam-dalam. Bahkan jika kita gugur di medan perang, setidaknya kita harus meninggalkan bara api bagi negara Huaxu. Biarkan Zhang Yi membawa yang lain melarikan diri. Dengan kemampuannya, setidaknya dia bisa melindungi cukup banyak orang, agar bangsa Huaxu tidak sampai musnah dan punah.